Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat Natal. Hari ini Senin, di awal pekan minggu ini masih tetap dalam suasana Natal. Mari kita sama-sama untuk menjalani kehidupan hari ini dengan membaca firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini, di awal pekan minggu ini, kami menaikkan syukur Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan sudah beri saat kami beristirahat dan saat kami bangun hari ini. Kami akan melanjutkan kembali tugas pekerjaan kami Tuhan. Bimbing kami dalam mengikuti pembacaan firman-Mu sebagai penyemangat perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, renungan kita di awal pekan minggu ini 27 Desember 2021, bacaan kita diambil dari Yohanes 1 ayat 14, terjemahan baru lembaga Alkitab, demikian bunyinya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini berbicara tentang atau menyaksikan Yesus Kristus yang penuh kemuliaan, kasih karunia dan kebenaran. Dalam bacaan kita di Injil Yohanes ini menampilkan bagaimana Natal sebagai peristiwa mulia. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Jika kita melihat Injil sinoptik Matius, Lukas, dan Markus menampilkan sosok Yesus dari aspek kemanusiaannya, maka Injil Yohanes memberitakan Yesus mulia dari aspek keilahian. Dia adalah Logos yang menjadi manusia dengan misi mengangkat martabat dan harkat manusia. Jadi sekali lagi kehadiran Yesus adalah panggilan kemanusiaannya yang mengangkat harkat dan martabat manusia. Saudara-saudaraku sekalian, untuk membaca secara utuh Yohanes 1 ini, maka ada beberapa pembelajaran dari kitab Injil Yohanes 1. Yang pertama, kita mengenal karakter Yesus sebagai firman. Saya ulangi, mengenal karakter Yesus sang firman menjadi daging, penuh kemuliaan, kasih karunia dan kebenaran. Seperti bacaan kita tadi di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari keterangan ayat 14 ini didapat bahwa Yohanes memberi penjelasan keselamatan yang kita nantikan. Ialah firman yang telah menjadi manusia, Allah yang turun ke bumi dan menjadi manusia. Allah adalah firman, mulia dan agung, turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia dalam dunia ini. Dialah terang yang menerangi dunia yang gelap. Dunia ini tidak mengenal terang karena diliputi kegelapan. Dunia ini akan binasa, namun dengan kehadiran Yesus Kristus sang terang dunia, dunia akan dipenuhi sinar kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku, ada 3 predikat yang melekat pada Yesus Kristus sang firman yang telah menjadi manusia. Dalam ayat 14 tadi dijelaskan bahwa Yesus Kristus adalah penuh kemuliaan Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketiga istilah ini menjadikan kita mengenal Yesus Kristus sepenuhnya. Dan mengapa dia harus turun ke bumi? 1, karena penuh dengan kemuliaan Allah. Firman yang telah menjadi manusia ini penuh
adalah penuh kemuliaan. Yesus tidak sama dengan Adam lama. Jika Adam dibentuk dari tanah dan diberikan kemuliaan karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, namun telah jatuh karena dosa, maka kesegambaraan itu rusak oleh dosa. Yesus Sang Firman itu yang telah menjadi manusia itu turun ke dalam dunia dengan penuh kemuliaan, dengan tujuan memulihkan kemuliaan manusia yang segambar dan serupa. Yang kedua, penuh kasih karunia. Firman yang telah menjadi manusia itu tidaklah hakim yang melucuti manusia dengan mendakwa dosa-dosa dan pelanggarannya, tetapi Yesus Kristus turun ke bumi membawa anugerah bagi manusia. Dia hadir sebagai Tuhan yang penuh rahmat dan kasih karunia yang mengampuni dan memanfaatkan. Berikutnya, penuh kebenaran. Firman yang telah menjadi manusia hadir di dunia untuk membenarkan manusia dari segala pelanggaran. Manusia yang telah menyimpang, melanggar, berbelok dari kehendak Allah dibenarkan di dalam diri Yesus Kristus. Kehadiran Yesus Kristus hendak memuliakan manusia agar hidup benar di hadapan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan penuh kasih setia dan cinta kasih. Ketiga, istilah ini dalam renungan kita adalah menjadikan kita mengenal sosok Yesus Kristus Sang Firman yang telah menjadi manusia. Dia datang untuk memulihkan manusia yang hina karena jatuh dalam dosa, dipulihkan kembali untuk menerima manusia baru. Manusia yang tidak setia memelihara perintah Allah dibenarkan di dalam diri Yesus Kristus. Itulah yang bisa dibagikan dari pembacaan kita di Injil Yohanes 1 ayat 4. Tetap semangat saudara-saudaraku, mari jalani hidup di sisa perjalanan hidup di akhir tahun 2021. Dan kita terus mengenal dan lebih dalam lagi mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat dan tangguh dari kita kami tim renungan pagi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini di awal pekan minggu ini Tuhan, 27 Desember 2021. Biarlah langkah hidup kami terus mengenal Yesus lebih dalam lagi. Bahwa Yesus adalah Firman yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan dan membaharui hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami akan menjalani bersama keluarga kami di awal pekan minggu ini, dan biarlah Roh Kudus menolong kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.